Wisma Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) di Kuala Lumpur pada Jumat 7 Oktober 2025 seharusnya menjadi tempat klarifikasi besar-besaran. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sebuah tontonan yang paling memalukan dalam sejarah administrasi sepak bola nasional. Suasana konferensi pers mendadak berubah panas dan canggung. Puluhan wartawan menyerbu dengan satu pertanyaan yang sama. Where their grandparents were from, where their parents were from, and so on. In this case, why FAM didn't do that? In the past, they did that, but why this time around they didn't do that? So that is my question. Okay, we will take note of it. We will take note of it. Huh? Okay. Yang menjadi jantung dari skandal internasional. Tuan, boleh kami tahu di mana asal-usul silsilah ketujuh pemain naturalisasi Malaysia itu? Di depan kamera, Datuk S. Siva Sundaram, Wakil Presiden FAM, duduk dengan ekspresi bingung, gugup, dan suara tersendat. Ketika wartawan menanyakan secara eksplisit mengenai asal kakek dan nenek para pemain, where their grandparents were from, where their parents were from, why FAM didn't do that this time around? Jawaban Sundaram hanyalah alasan dan ketidakmampuan untuk membuktikan garis keturunan. Jawabannya singkat, tetapi memicu gelombang kemarahan publik. Ia menyatakan, kami tidak dapat mengatakan apa-apa sekarang, biarkan kasus ini diselesaikan. Pernyataan itu, alih-alih menenangkan, justru memperlihatkan betapa kacaunya federasi. Kekacauan ini bermula dari hasil investigasi mendalam oleh FIFA yang mengguncang seluruh Asia Tenggara. 7 pemain naturalisasi kunci Malaysia dinyatakan menggunakan dokumen silsilah palsu. FIFA menemukan fakta bahwa leluhur para pemain tersebut, alias kakek dan nenek mereka, ternyata tidak lahir di Malaysia. Namun, dalam berkas resmi yang diserahkan oleh FAM, dokumen palsu justru melampirkan keterangan bahwa mereka berasal dari daerah-daerah Malaysia, seperti Melaka, Pinang, Georgetown, Johor, Kuching, dan Selat Melaka. Nama-nama yang menjadi sorotan dalam laporan FIFA tersebut antara lain Gabriel Felipe Aroca, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Hefar Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Ira Urgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. FIFA tidak butuh waktu lama. Setelah menelusuri arsip catatan sipil dan data imigrasi lintas negara, mereka memastikan bahwa semua data yang diajukan FAM adalah tidak valid. Konsekuensinya fatal dan bersejarah. Pada 27 September 2025, FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat. Denda finansial FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia didenda sebesar 350.000 franc Swiss atau setara dengan sekitar 7,3 miliar rupiah. Skorsing pemain, ketujuh pemain yang terlibat disangsi larangan bermain selama 1 tahun dari semua kompetisi resmi. Mereka juga didenda 2.000 franc Swiss per pemain. Hukuman internal FAM akhirnya menjatuhkan skorsing internal kepada Datuk Nur Asman Rahman, Sekretaris Jenderal mereka, yang dianggap gagal mengawasi proses administrasi naturalisasi. Namun yang membuat publik makin marah adalah bagaimana FAM mencoba merespons. Mereka hanya berlindung di balik alasan klasik yang terdengar ringan, yaitu terjadi kesalahan teknis staf administrasi. Kalimat ini bagi publik hanyalah upaya menutupi skandal nasional yang telah membuka borok sistem perekrutan pemain naturalisasi di Malaysia. Pasca konferensi pers yang gagal total itu, rakyat Malaysia benar-benar kehilangan rasa percaya. Sikap gugup, suara bergetar, dan sikap defensif dari Wakil Presiden FAM menjadi simbol bahwa federasi tidak siap dan tidak jujur. Gelombang kemarahan memuncak di media sosial. Akun-akun resmi dibanjiri kritik tajam. Warganet menulis tanpa ampun mewakili rasa malu sebagai bangsa pecinta sepak bola. Akun Dodi_U129 menulis sindiran pedas. Again and again, always running from evidence. Come on penyokong Malaysia, be brave standing on the truth. Akun Rahmat Zanzat melontarkan pertanyaan tajam. Macam mana nak lawan FIFA dengan soalan wartawan pun tak boleh jawab. Rakyat menilai FAM sudah kehilangan arah, bersembunyi di balik alasan teknis, dan menciptakan aib nasional di saat sepak bola seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Masalah FAM tidak berhenti pada denda dan skorsing. Gelombang masalah baru datang dari luar negeri yang mengancam nasib Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Gugatan Nepal, Federasi Sepak Bola Nepal (ANFA) secara resmi mengajukan gugatan ke FIFA. Alasannya, Malaysia menurunkan pemain yang tidak sah,
termasuk Hector Hevel, pencetak gol saat laga kualifikasi Piala Asia 2027 di Johor pada Maret lalu, di mana Malaysia menang 2-0. Kemenangan dibatalkan. FIFA bahkan sudah membatalkan kemenangan Malaysia 4-0 atas Vietnam yang terjadi pada Juni 2025 lalu karena juga melibatkan pemain naturalisasi bermasalah. Where their grandparents were from, where their parents were from, and so on. In this case, why FAM didn't do that? In the past they did that, but why this time around they didn't do that? So there is my question. Okay, we will take note of it. We will take note of it. Huh? Okay. Okay. Next. Akibat dua kasus ini, posisi Malaysia di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 terancam runtuh. Dua kemenangan penting yang seharusnya mengamankan total 6 poin kini bisa dihapus total dari klasemen. Pelaksana tugas Presiden FAM, Datuk Yusuf Mahadi mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan banding ke FIFA dan menyewa tim pengacara internasional. Namun bagi publik Malaysia, ini bukan lagi soal menang atau kalah di meja sidang FIFA, melainkan soal kejujuran dan kredibilitas nama baik Malaysia di mata dunia. Skandal ini mungkin akan jadi pelajaran paling pahit dalam sejarah sepak bola Malaysia modern. Kerugiannya bukan hanya denda miliaran rupiah dari FIFA atau 7 pemain yang dinyatakan ilegal. Yang paling berharga dan sulit dikembalikan adalah kepercayaan rakyat. Nama besar FAM kini dipertaruhkan bukan di lapangan hijau, tetapi di meja sidang FIFA dan di hati setiap rakyat Malaysia yang mulai berpaling. Karena ketika seketil apapun kepercayaan itu hilang, tidak ada banding apapun yang bisa mengembalikannya.